Besti. Tumben nih hari ini ada melon. Ini mau dong. Sini. Mau. Gila. Melon kudang bukan sih? Oh, udah ganti. Bentar, telan dulu. Sama. Manis asli manis Besti. Manis. Bukan Anda. Narsum saya hari ini, narsum gue hari ini yang manis banget. Prestasinya loh. Jadi gue hari ini dalam rangka Hari Koperasi Nasional nih yang diperingati tanggal 12 Juli, gue bakal ngobrol sama salah satu pelaku koperasi yang super keren banget yang udah sukses. Siapa lagi kalau bukan Kang Irfan. Dari Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq. Ya, betul ya Kang betul, Irfan ya? Betul. Kumaha damang Kang Irfan? Alhamdulillah Teteh baik. Teteh, aduh. Bawa Jawa nih guys. Jadi Kang, Siap. kita mau ngobrolin soal korporatisasi petani. Korporatisasi petani yang ada di Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq. Karena itu kan yang paling terkenal dari Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq. Nah, sebelumnya kita mau kenal dulu nih, sebenarnya Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq tuh apa sih Kang? Ya, Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq. Sebelum kita berbicara tadi Korporatisasi petani, berat tuh teh korporatisasi. Oke, kita coba pelan-pelan jelasin nanti ya. Siap. Tapi untungnya ada Teteh yang berat terasa ringan. Ringan sama dijinjing ya Kang. Ya, bisa. Tadi kalau kita berbicara tentang Koperasi Al-Ittifaq itu lokasinya itu di bawah kaki Gunung Patuha. Letaknya itu di desa terakhir sebelum tempat pariwisata. Kalau paling ujungnya Bandung, itu yang berbatasan dengan Cianjur itu yaitu tempat kita teh. Nah, kita lokasinya itu percis di bawah kaki Gunung Patuha. Betul. Ciwidey bukan? Ciwidey. Oke, nah, saya taunya itu. Ciwidey. Nah, karena kita di bawah kaki Gunung Patuha, di pedesaan yang paling ujung desanya, mau tidak mau, salah satu sektor yang kita gelutin itu adalah satu-satunya tentunya yaitu bidang pertanian, di bidang agribisnis. Nah, terus apa aja sih yang kita lakukan di Koperasi Al-Ittifaq gitu? Tadi yang saya sebutkan ada pertaniannya, ada peternakannya, yang satu sama lain itu saling terintegrasi teh. Oke. Nah, kemudian hampir semua anggota koperasi di kita itu berprofesi sebagai petani. Tapi kan ini balik lagi ini kan pondok pesantren, tapi ada koperasinya gitu atau gimana? Nah, justru itu teh yang menjadi anggota koperasi pondok pesantren di kita hampir semuanya adalah jamaah pesantren teh. Santrinya? Santri dan masyarakat tentunya. Justru yang paling banyak itu masyarakat. Pesantren di kita teh itu nggak ada pagarnya teh. Yang menjadi pagar-pagar kita adalah masyarakat di sekeliling kita. Jadi kita tidak ada jarak dengan masyarakat. Justru yang memiliki koperasi, yang memiliki koperasi pondok pesantren tentunya adalah masyarakat itu sendiri gitu. Itu memang ruhnya koperasi kan memang bukan milik siapa tapi milik bersama ya. Milik bersama. Justru yang memiliki koperasi itu adalah masyarakat di sekitar yang berprofesi sebagai petani dan mayoritas masyarakat di sana profesinya sebagai petani. Makanya koperasi kita koperasi produsen yang bergerak di sektor pertanian. Jadi Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq atau biasanya dikenal Kopontren Al-Ittifaq itu tuh lebih ke petani ya, tentang agribisnis ya kan? Tentang agribisnis. Anggotanya pun adalah petani-petani masyarakat jamaah yang ada di sekitar pondok pesantren itu ya Kang ya? Pada awalnya
di sekitar pondok pesantren. Seiring berjalannya waktu, itu berkembang teh dari satu desa naik ke kecamatan, naik ke kabupaten, sekarang ya sudah lintas provinsi lah, bisa dikatakan gitu. Udah ada berapa anggotanya sekarang? Kalau anggota itu ada 1.706 orang. 1.206. Sorry, 1.726. 1.726 anggota tersebar di beberapa provinsi. Beberapa kabupaten. Beberapa kabupaten di Jawa Barat. Oke, kalau di Jabodetabek? Yang menjadi mitra kita bukan hanya di Jawa Barat saja. Tentunya ada yang di Jogja, ada yang di Lampung, ada yang di Jawa Timur, Jawa Tengah. Komoditasnya apa aja, Kang, kalau di Kopontren itu? Kalau bicara komoditas tuh di kita itu ada 68 komoditas. Banyak juga ya? Banyak teh, karena 68. Kan nggak mungkin. Kan keinginan manusia itu kan semakin lama semakin meningkat kan. Otomatis ketika kita melakukan mensuplai tentunya, mensuplai hasil sayuran, hasil tanaman kita kan nggak hanya satu komoditas saja. Karena ini rumahnya rumah koperasi, kok masa kita pilih petaninya? Kita mau cuman pilih petani yang nanam komoditas ini kan nggak bisa kayak gitu juga. Karena ini rumah bersama, otomatis kan komoditasnya juga kan komoditas yang diperlukan oleh market. Ya ini bedanya teh. Kalau orang lain nih kan gimana? Sekarang nanam yang mereka suka kan? Yang mereka bisa. Nah, kalau kita nanam itu yang diminta oleh market. Marketnya udah di mana aja, Kang? Nah, kalau marketnya itu ada wilayah Jabodetabek, Cirebon, sampai ke Lampung teh. Oh, udah sampai Lampung juga. Sampai ke Lampung. Karena info yang masuk ke saya tuh Jawa Barat sama Jabodetabek, tapi ternyata sekarang udah diperluas sampai ke Lampung. Itu kerjasama sama siapa aja, Kang? Kerjasama dengan mitra-mitra kita yang ada di Lampung tentunya. Jadi sekarang PO-nya masih PO kita, tapi yang mensuplai adalah mereka berdasarkan QC-nya dari kita. Oh, gitu. Jadi kalau yang aku tangkap nih dari ceritanya Kang Irfan, si koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq ini tuh jadi rumah untuk hasil-hasil taninya dari petani-petani yang menjadi anggota koperasi, betul begitu? Betul. Nah, itu ada kaitannya sama korporatisasi petani. Nah, apa sih korporatisasi petani itu? Kalau berbicara korporatisasi petani, ini kan kita berbicaranya bukan hanya sebatas usaha-usaha kecil saja gitu. Justru saya sih ngerasa diuntungkan ya kalau ketika adanya korporatisasi kayak gini tuh. Kenapa? Karena ketika petani-petani kecil, usaha-usaha kecil disatukan menjadi satu, entah itu dalam satu lembaga korporatisasi yang sudah dikorporatkan ataupun tidak, tetapi dari sisi bisnis itu semakin meningkat. Ini yang kejadian sama kita teh. Gimana, Kang? Nah, kebayang, ini saya ilustrasikan simple aja ya teh ya, biar nggak terlalu jelimet gitu. Biar besti-besti semua tuh paham gitu, Kang. Ini saya ilustrasikan, ini ada 4 supplier teh. Komoditasnya sama. Komoditasnya sama. Yang ini, petani A, B, C, D. Petani A nanam komoditas, keempat petani ini sama nanamnya, komoditasnya sama, tetapi marketnya ini nih. Marketnya ini nih. Marketnya satu nih. Empat-empatnya ini berkompetisi gimana caranya supaya bisa mensuplai ke sini kan? Karena marketnya satu. Ini otomatis dengan kualitas yang sama, komoditas yang sama, yang akan dia pilih hanya satu kan di antara 4 ini. Satu dari 4. Satu di antara 4. Yang ini harganya 10.000, yang ini 12.000, yang ini 16.000, yang ini 18.000. Jadi persaingan harga ya? Nah, otomatis si market dia akan memilih mana kualitasnya, karena kualitasnya sama, komoditasnya sama, tapi dia akan pilih mana harganya yang paling rendah. Otomatis yang dia pilih mana teh? Yang paling murah. Yang paling murah, yang ini kan? Ketika yang ini dipilih, si petani A yang dipilih, maka petani B, C, D-nya dia akan sama menurunkan harga juga di bawah harga yang ini.
Ini jadinya 8.000, ini jadinya 7.000, ini jadinya 6.000. Yang diuntungkan siapa? Si suppliernya dong. Si marketnya. Yang dirugikan siapa? Petani. Tapi akan berbanding terbalik ketika yang A, B, C, D ini bergabung menjadi satu dalam satu ikatan korporatisasi. Otomatis dia kan nggak punya pilihan yang lain. Mau nggak mau, ini yang menjadi, karena dia butuh barangnya, ini yang megang barangnya nih. Sekarang jadi terbalik kan posisinya. Awalnya ini yang berkuasa si marketnya, sekarang si petaninya yang berkuasa. Karena apa? Karena si petani A, B, C, D ini sudah bergabung menjadi satu dalam satu ikatan korporatisasi. Jadi rantai bisnisnya itu tuh berjalan ya Kang ya, bukan yang cuman kayak mainin harga aja gitu. Nah kalau boleh tahu nih Kang, ini tuh dari hasil panennya petani ini tuh udah disuplai kemana aja sih? Di marketnya apa aja sih? Nah, kalau marketnya ada modern market, ada pasar tradisional, ada juga Horeca, ada juga yang direct market. Kalau yang market tradisional oke lah. Ya. Kalau yang market besarnya itu tadi apa? Modern market. Kemana aja? Ada yang kita supply ke wilayahnya ya Teh. Ujung paling sana itu wilayahnya Cirebon. Terus ujung paling sini pasti Jakarta dan Tangerang lah. Karena market terbesar itu masih tetap dipegang oleh Jakarta gitu. Paling lintas pulaunya yaitu daerah Sumatera, Lampung. Katanya udah masuk kayak Superindo, Jogja Department Store, terus udah masuk Aeon juga ya Kang ya. Udah sampai marketnya maksudnya bukan yang kecil-kecil lagi tapi udah sebesar itu gitu. Itu kira-kira possible nggak sih Kang? Karena saya nih pesen melon nih udah pre-order dari setengah tahun yang lalu gitu. Di bawah nih ada juga gitu. Market ya lumayan lah gitu. Bisa nggak dijual di sini juga? Justru itu Teh. Tadi balik lagi. Sekarang tuh kita berpikir gimana caranya supaya petani ini dia melakukan budidaya yang dibutuhkan oleh market. Itu yang menjadi pembeda kita. Jadi si petani itu nggak usah lagi mikirin gimana nanti marketnya kemana. Tapi apapun yang saya tanam itu sudah sesuai dengan kebutuhan market. Makanya tadi kalau Teteh order, mungkin gimana nih order udah dari 1 tahun yang lalu ya gimana kan marketnya udah terbentuk jauh daripada itu gitu. Iya. Gitu Teh. Nah, itu pertama. Terus yang keduanya kita selalu melakukan yang namanya pola tanam. Tadi selain dari kita melakukan mendapatkan letter of intent, kebutuhan sepanjang tahun untuk 1 tahun ke depan. Jadi kita sudah dapat itu terlebih dahulu dari modern market, kemudian kita lakukan yang namanya pola tanam. Ke siapa kita lakukannya? Tadi ke anggota koperasi yang berprofesi sebagai petani dan yang menjadi mitra kita. Siapa yang menjadi mitra kita? Kalau anggota pastilah anggota kita gitu. Kalau terus siapa yang menjadi mitra? Yang menjadi mitra kita ada koperasi tersendiri, ada usaha kecil, yang berasal dari berbagai wilayah gitu. Oke. Nah, ini contoh ya Teh. Contoh. Kita ini dari Kementerian Koperasi juga. Kemarin ada yang namanya program magang tuh. Oh iya, program magang katanya nih Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq ini juga punya lembaga inkubator ya. Namanya apa Kang? Alif Learning Center. Alif Learning Center atau disingkat ALEC. ALEC ya. Itu jadi gimana sih? Ceritain dulu dong ALEC itu apa? ALEC itu sebenarnya tuh dia itu sebagai bridging Teh. Sebagai bridging, penyambung gimana caranya ini loh yang dibutuhkan oleh market. Ini loh kemampuan si petani. Nah, si ALEC ini gimana caranya menerjemahkan apa yang dibutuhkan oleh market supaya si petani ini paham nih. Oh, ternyata yang dibutuhkan oleh market tuh komoditasnya A dengan spesifikasinya A, B, C, D, E, F, G gitu. Nah, itu tugas utama si ALEC dari tuh. Inkubator ALEC. Dari inkubator ALEC tuh. Nah, yang kan nggak mungkin
kita harus minta terjemahkan si petani. Kebayang teh, itu petani udah mah dia budidaya, harus mikirin pola tanam, harus mikirin market juga kan. Banyak banget yang dipikirin. Padahal gitu. Tugas petani hanya satu ya Kang ya. Tugas petani satu. Hanya bertani, dan gimana caranya si bertani itu bisa menguntungkan dan produktivitasnya tinggi. Iya, berkelanjutan ya. Berkelanjutan. Karena petani bukan Superman. Karena petani bukan Superman. Satu aja udah yang dikerjain, fokus pasarnya biar koperasi aja yang nyariin gitu ya. Oke. Nah, ini salah satu tujuan adanya ALEK ya. Betul. Oke. Justru ALEK ini kan tadi saya katakan sebagai bridgingnya, sebagai jembatannya. Nah, selain daripada itu, ini kan kemampuan petani itu nggak merata semua teh. Ada yang dia skillnya itu sangat up to date sekali. Ada yang ya masih menggunakan model-model zaman dulu gitu. Nah, terus gimana caranya supaya kita menyamaratakan kemampuannya? Ketika kemampuannya sama, otomatis hasilnya juga kan sesuai yang diharapkan oleh market. Iya. Jadi jangan kita asal nanam aja nih, tapi kualitasnya jadi jelek, kuantitinya tidak memenuhi, kontinuitasnya nggak ada, dan yang paling penting, komitmennya nggak ada teh. Justru yang dilakukan oleh ALEK ini, selain dia menjaga 3K tadi, gimana kontinuitasnya bisa terjaga, kontinuitas supply-nya, gimana kuantitinya terjaga, tercapai tentunya, dan keenam itu gimana kualitasnya terjaga juga. Kualitas, kuantiti, sama kontinuitas. Nah, yang bisa membalut ini ada satu K lagi, komitmen. Jangan sampai kualitasnya sudah bagus, kontinuitasnya bisa terjaga, kuantitinya juga bisa terpenuhi, tapi komitmennya nggak ada. Sama aja gitu. Nah, tugas ALEK ini gimana caranya ketiga K ini bisa terjaga. Oke. Nah, tadi balik lagi tuh, ada magang dari Kemenkop. Nah, ini cerita nih ya. Iya, oke. Ini aku dengerin. Ini cerita dari proses magang tuh. Itu berasal dari dari koperasi pondok pesantren juga, tapi ada koperasi yang biasa juga, tapi yang bergerak semuanya itu di sektor pertanian teh. Oke, itu ada di mana? Di Bandung juga. Iya, bukan hanya Bandung teh. Justru kebanyakan itu dari luar kota Bandung. Ada Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera, sampai Kalimantan pun ada teh. Jauh ya? Iya, mereka datang jauh-jauh, difasilitasi sama teman-teman di Kemenkop untuk datang ke Alitipak seminggu ngelihat bagaimana proses bisnis Alitipak. Dari sana apa yang terjadi teh? Apa tuh? Mereka dengan sukarela, Kang, kan bilangnya Akang. Oh iya, Akang. Karena Sunda pride gitu. Akang teteh. Bisa nggak saya extend di sini selama 2 minggu? Saya ingin mempelajari jauh lebih mendalam tentang proses agribisnis ini. Kata saya, kenapa? Karena di tempat saya, di koperasi saya, potensi tentang pertanian itu sangat tinggi, tapi belum termanage seperti di sini katanya. Saya akan belajar gimana cara memanagenya. Kita persilakan lah. Toh kan bagi kami itu justru semakin banyak yang bergerak di sektor pertanian itu semakin bagus gitu. Iya, sepakat. Karena Indonesia kan negara agraris. Harusnya itu yang kita juara di situ gitu. Juara gitu. Kita jadi juara di situ. Nah, selesailah. Terakhir sebelum mereka pulang, apa yang mereka katakan ke saya? Kang, kasih saya waktu 2 minggu. Saya akan mensuplai semua kebutuhan yang Akang butuhkan. Yakin, kata saya. Waktu itu juga kan saya, ini benar apa enggak, tapi karena ngelihat komitmennya sangat tinggi gitu kan, ya kita lihat gitu selama 2 minggu ini, dan ternyata betul Mbak, setelah pulang dari kita, mereka balik ke koperasinya, mereka langsung melakukan mapping anggota mana saja yang dia bergerak di sektor pertanian dan komoditasnya apa. Lalu di-matchingkan dengan kebutuhan yang dari kita, kebutuhan dari modern market tentunya. Dan beberapa komoditas akhirnya
2 minggu kemudian mereka telepon ke kita, Kang, Akang perlu ini sekian ya, karena kan sudah kita informasikan. Iya, keperluannya apa aja ya? Iya, betul, kita perlu sekian. Ini spesifikasinya saya sudah tahu karena udah belajar dan magang di Alitipak. Ini cara pengolahan pasca panennya juga saya sudah tahu karena saya sudah belajar di Alek tadi. Kemudian 2 hari kemudian datang dengan 1 truknya teh. Wow. 1 truk dibawa ke kita QC, dan ketika kita QC itu yang perishability itu sangat sedikit sekali. Yang nggak masuk grade-nya itu sangat sedikit. Karena apa? Karena mereka sudah dilatih terlebih dahulu di kita. Jadi dia tahu tuh spesifikasinya seperti apa. Dan itu berjalan sampai sekarang teh. Sekarang yang terjadi sekarang, mereka jauh lebih berkembang teh. Kenapa jauh lebih berkembang? Karena kata mereka, Kang, anggota saya tuh semakin besar karena tingkat kepercayaannya semakin tinggi. Karena diberikan kepastian pasar itu tadi. Kepastian pasar. Petani kan mikirnya kayak, aduh habis aku kalau misalkan nanam banyak nanti dijual kemana. Tapi ketika sudah ada kepastian pasar, dia lebih trust dengan koperasi tentunya. Apalagi kan koperasi kan dimiliki oleh semuanya anggotanya, gitu. Bukan cuma 1 orang ya Kang. Dan itu yang terjadi, bagaimana si koperasi ini menjadi rumah bersama untuk anggota-anggota koperasinya. Oke, kuncinya memang koperasi adalah rumah ya Kang. Iya. Nah Kang, kalau misalkan saya nih Kang, atau bestie-bestie yang ada di sini mau join ke Alek itu caranya gimana Kang? Ya, kalau di kita ada mekanismenya gitu, tentunya karena harus diatur waktunya supaya tidak bentrok dengan yang lain. Terus kemudian nanti ada mekanisme mulai pendaftaran dan lain sebagainya. Terus mau berapa hari di sana di kitanya. Terus apakah misalkan hanya seminggu atau 2 minggu atau 1 bulan atau 3 bulan. Sekarang di kita ada yang dari Sulawesi Tengah. Kebayang teh, dari Sulawesi Tengah datang jauh-jauh ke kita cuman untuk belajar apa? Tentang belajar pertanian, bagaimana manajemen pertanian dan bagaimana manajemen perkoperasian. Ternyata masih diminati juga ya Kang. Diminati. Tentunya sangat diminati. Apalagi saya berharap minat bukan hanya minat untuk kalangan menengah. Ya maksudnya yang usianya di atas 40 sekian gitu. Ya. Justru kan gimana caranya koperasi ini bisa menjalar ke Gen Z, ke kaum milenial gitu. Dan itu juga yang terjadi di kita deh. Gimana? Under 14. Hampir semua, bukan hampir semua. Pengurus di kita under 14 teh. Di bawah 40, hampir semua pengurus-pengurus kita itu di bawah 40. Kenapa? Supaya tadi ada sentuhan teknologi di sana, ada inovasi di sana, ada riset di sana gitu. Supaya terus gimana yang sudah terdahulunya gitu yang di bawah di atas 50 itu dijadikan sebagai pengawas untuk dijadikan gimana pengalaman terdahulunya diberikan kepada anak didiknya yang di bawah 40 gitu, supaya apa yang mereka sudah lakukan pengalamannya dijadikan pembelajaran, setelah dijadikan pembelajaran supaya itunya bisa lebih dikembangkan lagi dengan tadi adanya sentuhan teknologi, adanya kreativitas dan lain sebagainya. Supaya anak-anak muda ini tadi tuh mau ya Kang untuk kembali lagi nih, ngembaliin Indonesia tuh sebagai negara agraris. Ngebuktiin itu. Betul banget. Betul harus ada sentuhan dari teknologinya. Nah, kalau ngomong-ngomong soal teknologi nih Kang, katanya tuh di Al-Itifak ada namanya smart farming. Oke. Itu apa sih Kang smart farming? Bahkan sampai belajar ke Belanda, ke Jepang gitu. Belajar ke negeri orang. Itu kenapa sampai belajar seniat itu gitu? Oke. Di kita teh. Teteh aja ya biar lebih akrab ya. Oke, Oke, boleh deh, boleh. Kita tuh punya prinsip di dalam ilmu, di dalam bisnis, ilmu pengetahuan dan teknologi, kita lintas agama. Di dalam agama kita lintas mazhab. Di dalam mazhab kita lintas sektoral. Artinya gini, saya tidak pernah bertanya ketika saya mau jual sayur, agamamu siapa? Apa? Mazhabmu siapa? Apa? Dan bagaimana? Dan di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi saya tidak bertanya, kamu orang mana? Agamamu apa? Gitu. Yang terpenting bagi kami, saya mendapatkan ilmu yang saya mau gitu. Khususnya di sektor pertanian. Makanya
dari 2017 sampai sekarang teh kita masih didampingi oleh teman-teman dari PUM Belanda, terus dari teman-teman dari JK dari Jepang gitu. Kita diajarin dari PUM, kita belajar bagaimana manajemen perkoperasiannya, bagaimana pengelolaannya, sampai terakhir kemarin teh tahun 2023 kemarin banget tuh kita diajarin gimana caranya membuat silabus di ALEK nih, membuat silabus berdasarkan pengalaman dari para petani oleh teman-teman expert dari Belanda, dari Wageningen University. Oke. Gitu teh. Jadi kamu ngapain nyari-nyari sumber ilmu? Justru yang menjadi sumber ilmu kamu itu adanya di sekeliling kamu katanya. Adanya petani yang sudah memiliki pengalaman sekian tahun gitu. Itu yang menjadi sumber ilmu kamu kan. Itu ternyata baru ngeh juga gitu. Akhirnya kan kita dibimbing gimana cara menyusunnya, sehingga dari proses itu terbuatlah jadi silabus untuk diterapkan di ALEK, di Alif Learning Center. Dan pengalaman itu luar biasa berharganya teh. Itu kebayang pengalaman itu dijadikan dalam sebuah silabus yang nantinya diajarin lagi ke petani, ke anak-anak petani, ke orang-orang yang magang di kita gitu, ke orang-orang yang ingin pelatihan di kita di ALEK gitu. Nah itu kita belajar dari teman-teman dari PUM Belanda dan baru salah satunya. Oh, salah satunya Belanda, terus katanya mau ke Jepang juga ya? Insya Allah teh. Nah kalau dari Jepang, nah ini kita belajar tentang dari Jepang ya. Itu dari Jepang kita diajarin bagaimana cara berbudidaya komoditas-komoditas yang eksotis. Oke. Gitu. Kan kalau teteh kan tinggalnya di kota ya teh ya, di Jakarta ya. Pasti kan banyak tuh. Kok gue melting ya tiap dia bilang teteh gitu ya. Pasti banyak tuh restoran-restoran yang bernuansa Jepang. Nah, restoran-restoran itu kan gak mungkin bahan bakunya itu mereka langsung bawa dari negaranya terus dimasak di sini. Salah satu caranya, gimana caranya komoditasnya itu ditanam di sini oleh petani kita dan kita yang berproduksi gitu. Marketnya mereka siapkan gitu. Dari Jepang berarti untuk itu terkait ekspor ya, ekspor ke Jepang ya? Bukan, untuk pemenuhan kayak restoran-restoran di Indonesia nih. Restoran-restoran Jepang kan banyak banget tuh teh. Apalagi di kota, nggak tahu kan di kampung mah nggak ada tuh, kalau di kota kan banyak. nggak perlu disebutin kan, pasti banyak lah. Otomatis kan kebutuhannya juga kan banyak juga. Nah, kebutuhan yang mereka butuhkan kita produksi oleh petani-petani kita. Gitu teh. Jadi pasarnya bukan cuma di nasional aja, tapi pengennya sampai ke Jepang, sampai ke internasional juga. Amin. Ini keren banget sih Alitifak, makanya gak heran gitu kalau di tahun 2023 kemarin tuh Presiden Jokowi sampai datang langsung ke Kopontren Alitifak, sampai diapresiasi kalau Alitifak itu bisa jadi role model. Kita kasih tepuk tangan dulu. Alitifak jadi role model loh, disuruh sama Pak Jokowi langsung. Gimana perasaannya, Kang? Itu tanggung jawab yang besar ya teh ya, tentunya. Itu menjadi tanggung jawab yang besar. Gimana caranya setelah menjadi role model ini terus bisa kita share apa yang menjadi ekosistem yang ada di kita gitu, mulai dari sisi hulunya sampai ke hilirnya. Supaya apa ya? Supaya tadi ini kan setidaknya kan ini Kementerian Koperasi nih kan sudah melakukan itu melalui program permagangannya tuh. Iya. Otomatis kan itu dari dimagangkan di kita, otomatis mereka kan mereplikasi tuh di tempatnya masing-masing sesuai dengan kondisi di lokasinya masing-masing tentunya, kondisi serta potensinya masing-masing. Tapi mereka create sendiri kan. Akhirnya kan mau tidak mau kan, bukan mau tidak mau. Akhirnya kan terbentuk satu ekosistem yang si ekosistem ini terjaring dengan Alitifak, berjaring dengan Alitifak, membentuklah satu korporatisasi yang tadi. Ketika udah kayak gitu, yang kecil-kecil ini kan bergabung jadi satu nih. Bargaining position kita kan jadi naik. Daya tawar kita kan jadi naik. Bukan market lagi yang ngendaliin kita ya, tapi kita ya yang bisa ngendaliin berapa sih harga ke market ya, Kang ya. Betul. Nah, kalau kita ngomong-ngomong soal market ya, pasar gitu ya, Kang.
Oke, dari Al-Ittifaq ini memang enaknya ya kalau buat petani itu sudah ada kepastian pasar. Ya. Udah tahu nih habis ini tuh dijual kemana. Pokoknya petani taunya tuh ya udah, pokoknya gue bercocok tanam, hasilnya bagus, terus habis itu bisa dijual bisa ditaruh di Al-Ittifaq atau koperasi-koperasi yang bermitra dengan Al-Ittifaq tadi. Tapi Kang, yang menjadi masalah nih, yang ya mungkin saya bisa jadi salah ya Kang ya, tapi yang saya temuin nih di media sosial nih Kang, ini ada videonya juga nih Kang. Kalau hasil panennya tuh sampai dibuang-buang gitu Kang. Tomat murah nggak laku, mahalan kotaknya daripada tomatnya. Rampung merdeka. Karena harga anjlok, petani tomat dan terong di Jember, Jawa Timur memilih tak panen dan membiarkan tanamannya membusuk. Ada fenomena kayak gini. Dan bukan fenomena lagi, bukan fenomena. Itu sudah menjadi hal yang rutin, yang setiap tahun itu selalu ada kayak gitu. Berita yang kayak gitu selalu ada, Teh. Oh, Oke. Kenapa terjadi kayak gitu, Teh? Iya. Karena tadi tidak adanya pola tanam yang diatur. Harusnya koperasi ini sebagai rumah bagi para petani ini mengatur pola tanamnya. Kalau pola tanamnya diatur sepanjang tahun, tomat itu tadi kan ada tomat ya Teh ya. Iya, ada tomat. Tomat itu tidak akan tuh yang terjadi banjir tomat lagi gitu. Karena pola tanamnya karena kan gini Teh. Teteh sehari makan tomat berapa kilo? Paling 1-2 biji. 1-2 biji. Itu aja seminggu paling Iya. biji kan ya. Betul. Iya kan? Betul, 1 atau 2 biji gitu. Kan nggak mungkin dalam satu waktu teteh makan tomat sampai sekian kilo gitu. Kan nggak mungkin kayak gitu. Nah, justru yang harus kita berikan edukasi ke teman-teman petani, ke teman-teman anggota koperasi, gimana caranya kita menanam tadi yang dibutuhkan oleh marketnya. Itu yang disebut dengan pola tanam ya. Berdasarkan market tuh butuhnya berapa. Di kita aja Teh, di kita. Petani-petani di kita tuh 7 kilo, 8 kilo, 15 kilo. Tapi tiap hari panen, tiap hari nanam sepanjang tahun tanpa ada jeda waktu. Oke, dan itu pasti diterima ya sama pasar ya? Dan itu pasti diterima. Karena gini Teh, contoh kayak gini. Ini ada 4 garis ya. Iya. Kita bilangnya sih ada 4 garitan. Nggak tahu kalau bahasa Indonesia ya apa tuh? 4 garitan. Apa tuh? Nanti mungkin translate-nya di sini ya. Gitu. Nah, 4 apa? Oh, 4 jalur. 4 jalur. Nah, ini dalam 100 meter persegi ada 4 jalur. Ini jalur untuk minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Minggu pertama dipanen, lanjut minggu kedua, kemudian seterusnya. Ketika udah minggu keempat, ini kan udah ditanam lagi. Iya. Karena kan setiap hari panen, setiap hari nanam gitu. Makanya pola tanam yang diatur itu tuh tidak akan terjadi yang namanya overload ya. Overload di belakang ya, karena memang sudah direncanakan ya dengan adanya sistem pola tanam. Dan itu nggak boleh dibebankan ke petani. Justru harusnya ada koperasi yang berperan di sana. Gitu. Pokoknya petani harusnya hanya bertani aja. Bertani gimana caranya? Tingginya produktivitasnya, gimana caranya tanamannya bagus, kualitasnya bagus, kan itu tugas petani. Iya. Jangan lagi harus dipikirin pola tanam dan lain sebagainya. Kasihan ke petani. Iya. Kayak tadi kata Teteh, petani itu bukan apa? Bukan Superman. Yang jadi Superman nih biar dibantuin nama koperasi gitu. Karena koperasi di sini ada peran, kalau Pak Teten selalu bilang itu koperasi sebagai off-taker. Gitu ya Kang. Betul. Ya. Sebagai off-taker, dan saya pun melihat hal itu ada di koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq. Ya. Katanya ada metode khususnya ya kalau di Al-Ittifaq nih khususon gitu, ada metode khususnya itu. Itu namanya apa Kang metodenya? Metode untuk apa maksudnya tadi? Metode yang terkait off-taker segala macam, pre-financing. Betul, pre-financing. Ya. Itu metodenya apa sih sebetulnya? Mungkin bisa kita katakan model ya Teh ya. Model pre-financing gitu. Terus gimana sih model pre-financing Teh gitu? Gini Teh. Ya, ini perut
kan nggak bisa. Ini Pak ya, Iya, jangan ngeliat perutnya nih. Buncit. Yang namanya perut itu kan kalau waktu untuk menanam itu kan range-nya itu antara 2,5 bulan, 3 bulan, ada yang juga 6 bulan, tapi ada juga yang tahunan kan. Kebayang teh kalau misalkan perut ini gitu harus nunggu sampai panen. Sekarang nanam harus nunggu sampai panen dulu gitu. Kan nggak mungkin kayak gitu teh. Iya. Nggak mungkin kayak gitu. Nah, tentunya harus ada teh. Makanya tadi kata satu, setiap hari sepanjang tahun harus ada yang dipanen gitu. Setiap hari sepanjang tahun harus ada yang panen, harus ada yang ditanam. Muncullah model pre-financing. Gimana sih model pre-financing teh? Kita sebagai off-taker tentunya ketika kita mengirimkan sayuran-sayuran kita atau buah-buah kita ke modern market, ada yang namanya term of payment. Bagaimana pola pembayarannya itu diatur. Iya. Yang tanggal 1 dibayar, nggak langsung tanggal 1 dibayar, tapi 3 ada jeda waktu yang itu cukup lama. Kebayang kalau jeda waktu itu diterapkan sama kita ke petani. Kasihan dong petani. Iya, nggak bisa makan. Iya. Gimana makannya, gimana nyekolahinnya. Iya. Nah, masuklah peran koperasi di sana. Jadi, teman-teman petani ini ketika dia mengirimkan barangnya, kita catatkan berapa jumlahnya, berapa harganya, dan setelah itu mereka bisa langsung membawa hasil dari yang mereka panen. Dibayar cash berarti. Dibayar cash. Sama Alitifak. Dibayar cash. Oke. Terus sekarang yang terjadi gimana sekarang? Sekarang yang terjadi karena kata teman-teman petani nih aduh rigid kalau setiap hari dibayar nih. Simpen aja setiap 1 minggu. Jadi setiap hari Jumat setiap hari Jumat itu ada pembayaran kita ke para petani kita. Yang menjadi uniknya gini teh. Oh, berarti itu tiap minggu ya ada yang setiap minggu, ada yang setiap hari, ada juga yang 3 hari sekali. Itu gimana permintaan dari teman-teman petaninya aja, dari teman-teman anggota koperasinya aja gitu. Yang menjadi uniknya apa tuh? Contoh, ada satu petani, saya pengen meningkatkan produktivitas saya, tapi lahan saya cuma segitu-gitunya nih. Mau saya jungkir balik juga, kerja 24 jam juga tetap aja, karena kan lahannya segitu-gitunya. Iya. Otomatis saya mau memperluas lahan. Mau beli tanah. Investasi kan? Iya. Ketika mau investasi, mau membeli tanah, saya harus kemana nih? Balik lagi. Ngelimpirlah ke koperasi. Koperasi, saya mau beli tanah dong untuk meningkatkan produktivitas saya. Nah, dari koperasi kan diberikanlah pembiayaan untuk membeli tanah. Oh, dikasih pinjaman sama koperasi. Iya. Tapi mereka bayarnya bukan dengan uang. Dengan apa ke kita? Bayar kembalinya. Tapi dengan hasil sayuran yang mereka tanam di lahan yang baru. Oh, oke. Kebayang. Berarti mungkin ya Kang ya, kalau dugaan saya ini dari hasil panennya dia itu ada sebagian yang dikasih untuk gajinya dia, ada sebagian yang disimpan untuk investasinya dia membeli tanah gitu ya. Betul. Kang ya. Ketika ada kekurangan sedikit, itu bisa dihandle oleh koperasi. Sebenarnya sih bagi koperasi sih diuntungkan sih teh. Kenapa diuntungkannya? Karena koperasi nggak perlu mikirin gimana saya mendapatkan barang ini. Cukup dari petani ini dengan penambahan lahan sekian, kita informasikan ke market, market kita punya tambahan nih sekian. Otomatis kan mereka ya udah berapa sekian. Kita informasikan kan ke marketnya. Akhirnya di lahan yang baru yang mereka miliki sekarang, lahan yang barunya, mereka kan tidak usah lagi memikirkan marketnya. Ketika marketnya sudah jelas, off-takernya sudah ada, mereka kan membayarnya dari hasil mereka berbudidaya aja. Nah, itu yang menjadi salah satu keunikan gitu. Kalau keunikan kita bilang keunikan yang menjadi diferensiasi kita dengan yang lain. Iya. Gitu. Keunikannya dari Alitifak itu bukan cuman hanya menjadi off-taker aja, tapi bisa jadi manajer keuangan. Bisa jadi manajer keuangan. Terus bisa jadi bisa bisa ngasih pinjaman juga gitu ke petani. Karena dengar-dengar bukan cuman bisa nabungin untuk beli tanah, tapi katanya bisa ada tabungan haji juga nih di Alitifak nih Kang.
Ini cerita dari, bukan cerita. Ini yang terjadi sekarang. Udah terjadi dari dulu sih. Dan sekarang masih terus. Ini kan kita lokasinya tuh di desa terakhir ya Teh ya. Desa terakhir sebelum tempat pariwisata. Desa terakhir, oke. Pokoknya udah ke sana udah beda kota lagi lah. Nah, kan kalau di kampung, di desa lah. Di desa itu kan cita-cita tertingginya itu kan naik haji. Oke. Cita-cita tertinggi biar udah mentok gitu lah kalau dipanggil Pak Haji. Iya. Betul. Cita-cita tertingginya naik haji. Kebayang petani kebayang kalau petani ini gimana ya saya bisa naik haji kalau pengelolaan keuangannya tidak diatur. Terus siapa yang mengaturnya? Yang mengaturnya adalah koperasi Teh. Yang mengaturnya koperasi. Jadi si petani itu ketika mereka menyetorkan hasil barangnya, terus mereka mendapatkan hasil hasil dari mereka menjual ke koperasi, sama koperasi itu diatur. Enggak semuanya mereka ambil. Ini sekian persen untuk tabungan hajinya. Ini sekian persen untuk rumahnya. Ini sekian persen untuk untuk pendidikan anak-anaknya. Jadi si petani itu, kalau ada petani yang selalu bilang itu namanya tuh patongat. Enjoy, saya mah enjoy katanya gitu. karena dia udah tenang, Kang, punya manajer keuangan. Bayangin kayak saya pegawai, saya bikin itu sendiri. Nah ini enak nih si petani, karena punya manajer keuangan, diaturin uangnya. Kalau Teteh kan bisa mengatur sendiri kan, dengan background pendidikannya. Tapi pusing juga sih Kang. Tuh, yang udah punya background pendidikan aja pusing. Apalagi kalau petani gitu, yang ya bisa dikatakan low educate gitu kan, harus mengurus itu semua gitu. Tapi dengan adanya koperasi, dia tahu tuh, oh saya nggak usah mikirin apa-apa lagi, gimana cara. Yang penting yang harus saya pikirkan gimana caranya saya meninggikan produktivitas pertanian saya. Oke. Makanya di kita tuh selalu ada kayak gini, haji cabe, haji tomat, haji buncis. Karena hasil ngejual cabe bisa jadi berangkat haji. Oke. Ada mobil buncis, ada mobil tomat, ada mobil paprika gitu. Mobil paprika karena dia beli mobil dari hasil dia berbudidaya paprika yang dikirimkan ke kita. Oke. Kang, kalau misalkan tadi si Al-Ittifaq itu kan bisa bayar cash langsung nih ke petani, terus bisa ngasih pinjaman juga nih ke petani. Itu kan modalnya gede ya, saya ngebayangin. Karena Al-Ittifaq kan nggak langsung dapat nih dari Superindo, dari Ayon, dari Jogja, dari yang mana-mana gitu. Nah itu dapat pembiayaannya dari mana? Atau sumber modalnya itu bagaimana Kang? Dari mana Kang? Berbicara sumber modal, tentunya selain dari modal dari anggota koperasi itu, karena ada yang namanya yang setiap bulan dibayar, dan selain daripada itu gitu, ada juga kita mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga penyalur dana bergulir LPDB KUKM ya. Nah itu sangat membantu sekali Teh untuk mengakselerasi pengembangan Kopotren Al-Ittifaq. Karena dengan adanya tambahan modal dari LPDB tentunya, otomatis yang tadinya menjadi kendala-kendala itu kan bisa terselesaikan. Yang awalnya kita harus nunggu nih pembayaran dari mereka, kita nggak usah nunggu lagi karena kita sudah punya kapitalnya sendiri gitu untuk membayar ke petani. Begitu juga teman-teman petani gitu, ketika mereka mau memperluas lahannya, mau menambah jumlah komoditasnya, kan mereka nggak usah lagi gitu. Aduh, ini saya harus beli bibit, harus dapat bibit dari mana ya modalnya. Justru yang kita berikan itu, kalau pembiayaan pinjaman ke petani itu bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk saprodi saprotan Teh. Apa itu? Ketika mereka mau menanam komoditas A, otomatis kan mereka perlu bibitnya, mereka perlu pupuknya, mereka perlu alat-alat pertaniannya, itu yang kita berikan. Dan mereka membayarnya dari hasil sayuran yang mereka tanam, dari hasil buah-buahan yang mereka tanam. Berarti dari LPDB disalurkan ke Al-Ittifaq, dari Al-Ittifaq ke petani. Ke para petani. Jadi
saling menguntungkan ya, Saling dari menguntungkan. Altifaknya juga bisa langsung ngebantu petani, sumber dananya dari LPDB. Iya. Gitu ya Kang ya. Betul banget. Al-Itifak itu kan udah cukup lama ya Kang ya. Kalau nggak salah dari tahun 97 udah 20 tahunan gitu. Kenapa kok sampai sekarang tuh masih bisa eksis gitu? 26 tahun loh itu. 26 tahun itu waktu yang cukup lama kok bisa terus eksis sampai sekarang. Kuncinya di mana sih Kang? Kuncinya itu berada di masyarakat, anggota koperasi. Kenapa? Justru yang menjadi tombak utamanya kita bisa sampai sejauh ini itu bukan ada di pengurusnya, tapi justru itu adanya di anggota koperasinya. Karena dia yang menjalankan roda perekonomian di koperasinya teh. Dia yang mensuplai, dia yang memproduksi. Kalau kebayang ini koperasi Al-Itifak kalau nggak ada yang memproduksi sayurnya, nggak ada yang memproduksi buah-buahannya, ini gimana mau berjalan operasionalnya? Tapi simbiosis mutualisme dong. Betul. Petani tidak akan bisa sebesar itu tanpa adanya off-taker seperti koperasi Al-Itifak. Betul. Iya, betul, simbiosis mutualisme. Jadi kita tidak bisa dipisahkan nih. Siapa yang lebih unggul? Nggak ada yang lebih unggul. Siapa yang lebih berperan? Nggak ada yang lebih berperan. Semua juga punya peranan masing-masing. Oh, ini perannya ada di hulu nih. Bagaimana budidayanya si petaninya. Terus di mana peran koperasinya? Peran koperasinya ada di sisi hilirnya. Gimana caranya produk-produk hasil pertanian ini bisa dijual ke modern market kah? Ke pasar tradisional, ke horeca gitu. Kenapa harus ada klasifikasi kayak gitu teh? Kenapa kita harus bikin klasifikasi? Udah aja semuanya dikirim ke modern market ya? Kenapa nggak kayak gitu aja? Balik lagi, yang ditanam oleh petani itu kan nggak semuanya masuk ke kategori bagus, masuk ke kategori A gitu. Oh, ada pengkategoriannya juga. Ada kategorinya, misalkan grade A untuk market apa, grade B untuk market apa, grade C untuk market apa, grade D untuk market apa. Dan itu Al-Itifak juga kan yang memanage itu semua. Jadi memang ada simbiosis mutualisme antara Al-Itifak dan petani. Karena ekosistemnya itu ya Kang ya. Korporatisasi petaninya itu tadi ya yang berjalan ya Kang ya. Kalau harapan ke depan dari Al-Itifak ini kan sudah sekeren ini, sudah sebesar ini gitu ya. Saya bisa bilang sampai ke Lampung, sampai ada di Jawa Barat, ada di Jabodetabek gitu. Pengen apa lagi nih Kang? Pengen apa lagi ya? Al-Itifak tuh pengen apa lagi ke depannya? Kan suka ada bilangnya gini teh. Tinggal di desa, rezekinya kota, bisnisnya mendunia. Wah, itu harapan kita semua. Ya, tinggalnya di desa, work-life balance, rezekinya di kota. Iya, itu sih yang kita pengennya. Ketika koperasinya naik, maka anggota koperasinya yang di bawahnya juga ikut naik teh. Jadi begitu juga dengan tingkat ekonomi anggotanya naik, maka tingkat ekonomi koperasinya juga ikut naik teh. Karena semakin banyak, ya tadi kata saya tuh, ini nggak bisa dipisahkan nih masalah ekonomi koperasi dengan masalah ekonomi petani. Yang menjadi anggota koperasinya itu nggak bisa dipisahkan. Karena satu sama lain ini saling berkaitan gitu. Oh, kenapa si petani A ini bisa maju? Karena termanage oleh koperasinya. Oh, kenapa koperasinya bisa maju? Karena disuplai nih dari petani-petani yang sudah teredukasi tadi, bisa oleh Aleka gitu. Ada pola tanam di sana gitu kan. Nah, Kang, ini kan di hari ini nih, kebetulan di tanggal 12 Juli ini yang kayak saya bilang di depan tadi, Hari Koperasi Nasional. Boleh dong Kang diucapin gitu buat koperasi. Terus harapan ke depan buat koperasi Indonesia tuh kalau dari Kang Irfan sendiri seperti apa? Ya, kalau ditanya harapan pasti harapannya selalu besar ya Teh ya. Ditanya harapan pasti selalu besar. Yang jelas bagi kami koperasi ini harus menjadi rumah untuk anggotanya. Koperasi ini harus menjadi corong ekonomi untuk anggotanya. Koperasi ini harus diurus oleh pengurus yang memiliki kemampuan, integritas, kejujuran, dan pengurusnya harus memiliki ikatan dengan anggotanya teh. Jangan sampai
saya tahu pengurusnya, tapi saya nggak tahu anggotanya. Justru pengurus inilah yang berkewajiban. Saya tahu nih anggota A sampai Z itu siapa saja, usahanya apa saja, dan yang bisa melakukan mapping usahanya apa saja, bagaimana ekonominya, itu kewajiban pengurusnya. Gimana caranya si pengurus ini memiliki kewajiban untuk meningkatkan ekonomi anggotanya. Pokoknya jadi rumah buat si anggota supaya nyaman juga gitu ya anggotanya. Betul. Nah, ucapannya mana nih Kang? Nah, ucapannya. Berapa kata nih ucapannya? Saya berharap koperasi di Indonesia semakin maju, koperasi di Indonesia semakin naik kelas, koperasi Indonesia semakin jadi grogi nih dilihatin katanya. Saya ulangi deh. Oke, boleh. Saya berharap koperasi di Indonesia semakin maju. Saya berharap koperasi di Indonesia mendunia, bukan hanya di Indonesia saja. Dan yang terakhir, koperasi di Indonesia menjadi rumah untuk masyarakat Indonesia. Oke. Keren banget Kang Irfan. Banyak banget ya inspirasi yang kita dapetin dari obrolan hari ini bareng sama Kang Irfan. Dari kegigihannya Kang Irfan, terus tekadnya Kang Irfan untuk bisa ngebangunin rumah buat temen-temen petani ini tuh sungguh luar biasa. Dan semoga menginspirasi kita semua ya Besti ya. Thank you banget sama-sama buat Kang Irfan udah mau ngobrol bareng sama kita semua, bagi-bagi inspirasi untuk kita semua di sini. Semoga Koperasi Al-Ittifaq semakin maju dan mendunia ya Kang. Nah, buat besti-besti semua, jangan lupa untuk terus nonton Insting Inspirasi Penting, karena di sini gue bakal ngasih kalian terus inspirasi-inspirasi penting, tentunya bareng sama narasumber yang keren dan inspiratif tentunya. Jangan lupa untuk terus like, komen, dan subscribe akun YouTube Kemenkop UKM ya Besti ya. Selamat Hari Koperasi Nasional. Bye Besti.